Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, seorang Nyono atau Joko Modo dibawa serta ke Kediri oleh seorang pembesar, yaitu Rakrian Patih Pu Tilam. Saya akan melanjutkan bagaimanakah kiprahnya seorang Joko Modo ketika berada di Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Joko Modo kemudian beserta dengan seorang Rakrian Patih Empu Tilam, kemudian dia sudah dianggap seperti keluarga. Kemudian oleh Empu Tilam, Nyono ini kemudian diberi tambahan, yaitu nama depannya dengan sebutan Dipo, sehingga kalau digabungkan menjadi Dipo Nyono, atau kemudian dikenal banyak orang dengan sebutan Dipo Yono. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi Empu Tilam apabila memanggil Dipo Yono adalah dengan sebutan Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah Rakrian Patih Empu Tilam ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, sejak terjadinya sebuah revolusi besar, yaitu Kediri setelah dihancurkan oleh pasukan Tartar, kemudian Tartar dihancurkan oleh pasukan Raden Wijaya, maka Raden Wijaya pada tahun 1293 akhirnya mendirikan sebuah negara baru yang disebut dengan Welwatekta. Welwatekta atau dikenal dengan sebutan Majapahit. Raden Wijaya tidak lupa terhadap sahabat-sahabatnya, orang-orang yang membantu berdirinya sebuah kerajaan Majapahit, orang-orang yang berjasa terhadap berdirinya Majapahit tidak begitu saja dilupakan, termasuk Haryo Tilam. Setelah Majapahit berdiri, maka Haryo Tilam diangkat menjadi seorang patih, yaitu dengan gelar Patih Rakrian Patih Empu Tilam Sang Mapanji Sastrajaya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Joko Modo yang ikut seorang pejabat tinggi yang ada di Daha, bukan main-main, dia adalah patih. Dan Joko Modo diakui sebagai anak. Luar biasa. Ini merupakan sebuah anugerah. Oleh sebab itu, Mada dimasukkan di dalam sebuah asrama Ksatria. Kemudian di tempat itu Mada bersama dengan anak-anak pejabat dan bersama-sama belajar dalam ketentaraan, belajar dalam keprajuritan, dan belajar disiplin di dalam mempelajari ilmu-ilmu pemerintahan. Kemudian, di samping itu juga, di rumah
Empu Tilam karena dirinya mendapatkan tugas dari Raden Wijaya sahabatnya untuk mengerjakan hukum-hukum, aturan-aturan yang ditulis di dalam lontar, yang diharapkan tulisan dari Empu Tilam ini sebagai pedoman di dalam rangka mengatur pemerintahan dan tata kehidupan di dalam kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, Empu Tilam sering pergi ke kota raja. Dan Empu Tilam juga disibukkan dengan tulisan-tulisan yang tertuang di dalam lontar-lontar. Dan itu semuanya dibantu oleh anak muda yang namanya adalah Mada. Bagi Empu Tilam, kehadiran Mada merupakan sebuah anugerah juga. Karena Empu Tilam sangat senang dengan adanya anak muda ini, maka Empu Tilam banyak menerima masukan-masukan tentang tata kehidupan yang ada di daerah-daerah terpencil. Kemudian dengan kehadiran Mada, maka banyak ide-ide dan gagasan serta inspirasi diakibatkan oleh Mada yang memiliki banyak pengalaman. Dan di samping itu juga Mada adalah anak yang tekun, anak yang bekerja keras, dan anak yang memiliki sopan santun dan ketaatan kepada orang tua. Oleh sebab itu, Rakrian Patih Empu Tilam sangat sayang kepada Mada. Oleh sebab itu, apabila dia ditanya oleh sahabat-sahabatnya, siapakah Mada itu? Maka dia tidak segan-segan mengatakan bahwa Mada adalah anakku. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada suatu ketika, Rakrian Patih Empu Tilam Mapanji Sastrajaya ini dipanggil ke kota raja menghadap Raden Wijaya. Di dalam pertemuan empat mata, Raden Wijaya bertanya, yaitu tentang karyanya yang ditugaskan kepada dirinya, yaitu untuk menciptakan sebuah aturan-aturan yang berkaitan dengan Purwadigama Dharma Sastra. Purwadigama Dharma Sastra adalah sebuah aturan-aturan yang terkait dengan cara-cara melaksanakan ajaran-ajaran agama, baik itu yang bersifat intern dan antar beragama, sehingga di dalamnya penuh dengan tata krama, penuh dengan toleransi di dalam melaksanakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimanakah jawaban dari Rakrian Patih Empu Tilam? Mohon ampun, Prabu, aku sangat berbahagia setelah mendapatkan tugas untuk menulis, yaitu sebuah karya yang tersebut dan tertuang di dalam Purwa
di Gama Dharma Sastra, karena aku telah dibantu oleh anak muda yang begitu luar biasa. Dia anak muda yang lugas, jujur, dan gigih di dalam bekerja. Dia adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa saya dari terkaman harimau. Dan bagaimanakah tentang fisiknya? Anak ini tidak pernah melakukan keluhan-keluhan, kecapean, atau bagaimana. Fisiknya sungguh sangat luar biasa. Dia anak yang kuat. Dan mentalnya sungguh luar biasa. Keberaniannya dan ketaatan disiplinnya serta ketekunan di dalam mempelajari sesuatu sungguh sangat dibanggakan. Wahai empu, siapakah anak itu? Mohon ampun, Prabu, dia adalah Dharma. Dia adalah sebuah pengabdian. Namanya adalah Mada. Kemudian Raden Wijaya masih bertanya, siapakah Mada itu, empu? Kalau boleh aku bercerita, wahai Prabu, mohon ampun. Silakan empu, berceritalah. Pada suatu ketika aku ingin melakukan inspeksi, bagaimanakah cara kerja para bawahan yang ada di daerah-daerah, bagaimanakah pertahanan di Meluluk, bagaimanakah pertahanan di Herim. Baru saja aku sampai di Herim atau Nganjuk. Kemudian saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke Beluluk, melewati hutan yang luas, yaitu hutan Hurawan. Maka tiba-tiba aku tidak menyadari kalau ada seekor macan yang sudah siap memangsa saya. Tiba-tiba ada anak muda yang masih berumur 14 tahun. Dia begitu sigap. Terkaman harimau dari atas pohon itu langsung ditadai dengan sebuah belati kecil. Dan kemudian macan itu terjatuh. Dan setelah macan itu mau menyerang untuk yang kedua kalinya, maka ada senjata yang dilemparkan tepat pada mulutnya. Dan setelah itu bergumullah anak muda itu dengan macan dan satu sayatan belati kecil itu, maka macan itu sudah mati. Wow, luar biasa. Terus bagaimana, empu? Kemudian Prabu, aku tanya anak ini. Aku sendiri terheran-heran. Baru kali ini seumur-umurku menemui anak yang seberani dia. Sungguh anak yang sangat berani. Dan dia memiliki jiwa penolong yang luar biasa. Oleh sebab itu, dia saya tanya. Namanya adalah Nyono. Kemudian kalau dia di kampungnya, dia dipanggil Joko Modo. Oleh sebab itu, setelah dia menjadi anak saya beri tambahan Dipo Yono.
Terus bagaimana Empu? Begini Prabu, mohon ampun. Aku sangat menaruh curiga terhadap anak ini. Dia pasti anaknya orang hebat. Tetapi setelah saya tanya, ternyata dia tidak punya ibu, dia tidak punya ayah. Ibunya sudah meninggal, ayahnya tidak tahu. Dia hanya tahu namanya saja. Siapa namanya, Empu? Dia memiliki seorang ayah yang namanya adalah Lembu Geni. Siapa? Lembu Geni. Raden Wijaya tertunduk. Wahai Empu, aku bertanya kepada kamu, apakah belati yang dipakai anak itu bergagangkan gading? Benar. Benar, Prabu. Kemudian, Empu, apakah kamu, anak itu memiliki benda-benda selain itu? Oh, masih ada. Yaitu sebuah selendang. Selendang ini saya tanya, katanya peninggalan kakeknya, yaitu Rakirti. Kakeknya namanya Rakirti. Kakeknya adalah keturunan dari Keling. Kemudian ada peninggalan lagi, yaitu berupa sebuah piagam, sebuah cap, yaitu sebuah pertanda kalau sebuah logam yang berasal dari perak itu menunjukkan bahwa dia, pemiliknya, adalah seorang senopati. Kemudian, apalagi? Hanya itu, Prabu, yang dimiliki. Sedangkan ada satu lagi, yaitu keris. Tetapi keris ini diberikan oleh kakeknya. Jadi kerisnya adalah keris milik kakeknya. Jadi selendang adalah selendang berasal dari kakeknya. Tetapi dua benda, yaitu pisau yang bergagangkan gading, kemudian sebuah logam sebagai sebuah tanda kalau itu adalah miliknya seorang senopati, itu berasal dari ibunya. Siapakah nama ibunya? Wahai Empu, apakah Empu juga mengetahui? Dia, saya tahu ibunya namanya Andong Sari. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Wijaya setelah mendengar kata Andong Sari, akhirnya dia agak tertunduk. Entah apa yang dipikirkan. Kemudian tiba-tiba Raden Wijaya mengatakan, wahai Empu, rawatlah anak itu dengan baik. Pasti dia akan menjadi anak yang luar biasa. Karena bakat-bakatnya sudah nampak. Baiklah, Prabu, saya akan mendidiknya dengan baik. Dan saya juga sependapat dengan Prabu. Anak ini pada suatu ketika, saya yakin akan menjadi orang besar. Saya yakin anak ini akan menjadi seorang pejabat yang dapat diandalkan. Benar, saya juga berharap seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah percakapan antara Rakrian Patih Empu Tilam dan Empu Tilam sudah keluar dari kamar di mana Raden Wijaya dengan Empu Tilam bercakap-cakap. Setelah Empu Tilam keluar, Raden Wijaya berpikir, benarkah dia anakku?
Aku dulu pernah terluka di sebuah desa, namanya Desa Sedar. Kemudian aku dirawat oleh seorang anak gadis, namanya adalah Andong Sari. Kemudian aku memberikan pisau sebagai kenang-kenangan dan juga sebuah logam. Ketika itu aku menjadi seorang senopati, yaitu senopati telik sandi bawahan dari mertua saya, yaitu Mahisa Campaka. Pasti dia adalah anakku, tetapi tidak boleh tahu kalau aku adalah ayahnya, karena ini akan menimbulkan masalah. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Empu Tilam setelah mendapatkan sebuah kepercayaan dari raja untuk merawat anak itu, maka kesayangan Empu Tilam kepada Mada semakin meningkat dan perhatiannya juga semakin meningkat dan kesayangannya juga semakin meningkat. Tetapi Mada tidak berubah sedikit pun. Dia tetap bekerja sesuai dengan apa yang telah ditugaskan oleh ayah angkatnya. Dan suatu ketika dia izin untuk melakukan pertapaan dan perjalanan menuju ke tempat-tempat tertentu. Dan pekerjaan membantu ayahnya untuk menyelesaikan sebuah sastra, yaitu sastra yang diperintahkan untuk diselesaikan oleh kerajaan Mojopahit, yaitu Purwa Digama Dharma Sastra. Dia terus membantu ayahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah nanti seorang Mada akan mendapat sebagai jabatan yang strategis? Apakah Mada tidak mendapatkan halangan-halangan? Karena di dalam kerajaan Majapahit penuh dengan musuh-musuh yang tersembunyi. Banyak orang yang iri dan dengki. Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya dan jangan lupa berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode